Pemirsa TA TV yang berbahagia, senang sekali kami bisa bertemu dengan Anda kembali. Dan kali ini dalam acara kita akan membahas persoalan-persoalan seputaran konstitusi dan implementasinya di masyarakat. Kali ini kita akan berbincang persoalan tentang kependudukan, di mana dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di situ dijelaskan persoalan-persoalan warga negara diatur oleh undang-undang. Namun pemirsa yang ada di rumah, persoalan-persoalan tentang kependudukan ini banyak sekali fenomenanya di lapangan. Mulai dari persoalan-persoalan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan lain sebagainya. Namun pada malam hari ini kita akan berfokus pada administrasi kependudukan, tentang dokumen pribadi warga negara, bagaimana pengaturannya dan bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Hadir dalam acara kita ada Ibu Ida dari Pusat Studi Kependudukan LPPM UNS. Selamat bergabung Bu Ida. Dan juga ada Bapak Suwarto, juga Bapak Sri Wahyono dari Dispenduk Capil Pemkot Kota Surakarta. Juga hadir pula Bapak Sunarno dan Nusastro, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua KDPD Jawa Tengah, serta rekan-rekan dari Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional LPPM UNS, juga masyarakat dan beberapa rekan-rekan mahasiswa. Nah pemirsa TA TV yang berbahagia, untuk mengetahui persoalan-persoalan kependudukan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan lingkup Surakarta, Ibu Ida akan menjelaskan hasil penelitiannya di lapangan. Apa sih sebenarnya persoalan-persoalan kependudukan yang dikaitkan dengan dokumen kependudukan. Kami silakan Ibu Ida untuk menjelaskan hasil penelitian di lapangan. Ya baik, terima kasih Bu Zuni. Untuk langsung saja, kita lihat dari jumlah penduduk di Indonesia yang termasuk 5 besar di dunia, itu kita bisa melihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sangat pesat. Jadi ada beberapa permasalahan terkait dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat pesat, yaitu masalah demografi, kemudian masalah pertumbuhan penduduk, kemudian masalah persebaran penduduk, itu yang secara kuantitatif. Kalau secara kualitatif itu masalah kependidikan, masalah kesehatan, juga masalah kesejahteraan. Nah, dari semua itu kita memerlukan adanya suatu sistem yang bagaimana nantinya kita bisa menyeimbangkan antara kualitas dan kuantitas dari penduduk di Indonesia. Nah, untuk meningkatkan kualitas di Indonesia, dari studi kami, pusat studi kami, kita sudah mencoba mengadakan beberapa penyuluhan ke masyarakat terkait bagaimana meningkatkan kualitas dengan kesehatan dan masalah lingkungan. Itu dari kita yang sudah dicermati itu. Terus kemudian terkait dengan administrasi pada topik sore hari ini, saya sudah sempat beberapa membaca dari administrasi kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, itu dari Undang-Undang 23 tahun 2006 sudah diganti menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013, itu yang terkait dengan administrasi kependudukan, di mana pada Undang-Undang 3 tahun 2006 itu masih banyak sekali peraturan-peraturan yang masyarakat anggap itu masih kurang dimudahkan, sehingga pada Undang-Undang 24 tahun 2013 itu sudah memberikan banyak kemudahan terhadap masyarakat, misalnya terkait dengan pencarian akte kelahiran setelah 1 tahun. Itu kalau yang 23 2006 itu perlu adanya surat dari pengadilan negeri. Kalau 24 tahun 2013 itu tidak perlu, jadi langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, dengan adanya kemudahan tersebut, bagaimana pelaksanaannya, realisasinya di masyarakat, kita juga masih mencermati, karena mungkin kita tidak bisa seluruh masyarakat kita masukkan atau kita survei satu persatu, kita baru beberapa survei. Nah, itu mungkin ada beberapa pelaksanaan yang belum bisa dilaksanakan secara sempurna atau secara penuh dilaksanakan, kemudahan-kemudahan tersebut belum dirasakan oleh masyarakat. Nah, nanti bisa dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagaimana pelaksanaan itu
Mungkin bisa dijelaskan lebih terima lanjut. kasih Bu Ida. Nanti sebelum kita lihat bagaimana pelaksanaannya, tadi disampaikan pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 itu ada kemudahan-kemudahan. Mungkin kita akan lihat dulu sih kemudahan apa yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Pak Narno mungkin bisa menjelaskan kemudahan apa, poin-poin apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ini. Baik Bu Suni, alhamdulillah ini Undang-Undang 23 tahun 2006 itu ada perubahan ya, dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ini. Ya. Memang pemerintah dalam ini Presiden bersama DPR tanggap sekali terkait dengan masalah kependudukan ini. Mencoba untuk memberikan satu kemudahan bagi administrasi kependudukan. Karena memang dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ini mempunyai tujuan utama meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan. Kemudian menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan nomor induk kependudukan serta ketunggalan dokumen kependudukan. Nah, salah satu poin ya perubahan itu bahwa eKTP yang dulu KTP. Ya berlaku 5 tahun sekarang berlaku seumur hidup. Nah, Ibu barangkali punya eKTP berlaku 5 tahun. Jadi sebelum undang-undang ini dibentuk atau dikeluarkan, itu nanti berlaku seumur hidup. Jadi jangan khawatir, Ibu selama seumur hidup dijamin administrasi kependudukan khususnya KTP. Baik, Pak. Kemudian yang lebih urgen di sini adalah salah satunya adalah terkait dengan penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 tahun. Iya. Ya, itu semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan pengadilan negeri. Ya. Nah, sekarang diubah cukup dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 April 2013. Ya. Perlu difahami Bu Suni bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu setiap warga negara dijamin hak konstitusionalnya. Baik. Antara lain bisa mengajukan permohonan judicial review atas undang-undang yang dirasa bertentangan dengan masyarakat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dimintakan pemeriksaan pengadilan yaitu ke Mahkamah Konstitusi untuk diberi putusan. Nah, undang-undang ini nomor 24 tahun 2013 ini salah satunya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Baik, ya. Terima kasih Pak Narno keterangan yang terkait dengan poin-poin perubahan, dan itu merupakan salah satu perwujudan atau perhatian dari pemerintah untuk melindungi warga negara. Nah, sebagai warga negara mungkin ada yang ingin menyampaikan bahwa apa betul penerbitan, pengurusan akta, baik itu kelahiran, kematian, perceraian, dan dokumen pribadi lainnya ini saat ini sudah dirasakan kemudahannya. Silakan. Oke, menyambung dua pembicara tadi. Mungkin ini, Bapak nama dari... Oke, nama saya Ari Baron. Saya ada pengalaman unik. Boleh dikatakan kesel ya enggak ya, unik saja biar tidak mendengar panas di telinga. Unik pertama, RT RW kelurahan udah oke saat pembuatan KTP anak saya. Tapi di Kecamatan Laweyan ada mulai, Pak karena alatnya ditarik, jadi Bapak pilih melalui Kecamatan Laweyan atau Balik Kota. Oke, saya Balik Kota aja karena lebih cepat. Di Balik Kota ternyata banyak kasus yang seperti saya. Itu prosedurnya tertulis. Tapi yang nggak bisa tertulis itu banyak calonnya. Dan calonnya juga kelihatan sudah kenal ya. Kenapa saya katakan calo? Bukan orang yang ngurus tapi bawa berkas begitu banyaknya. Dan ini dibiarkan. Untung saya sedikit nekat, jadi berani tanya. Kalau yang nggak berani ya
silahkan nunggu bakdo kucing kapan rampungnya. Kemudian saya memberanikan diri, ini gimana? Oke Pak, karena loh Bapak kenapa diam saja? Loh kadinian hari Jumat ya sudah, pokoknya saya jadi. Ini sementara. Oke. Yang kedua, begitu selesai sementaranya kita ambil, waktu mau habis untuk membuat EKTP aslinya nggak bisa. Ternyata alatnya rusak atau bagaimana? Nanti pejabat dari Pemkot Surakarta bisa ngasih jawaban. Yang kedua, saat tetangga saya cerai, mendapatkan akte cerai itu sulitnya kayak begitu. Pak, dulu asli putusan atau KTP atau fotokopi putusan. Saya mau cepat nikah. Karena catatan sipil kan non muslim. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, akhirnya kita akan sepakat bahwa masyarakat itu kan maunya cepat, murah, meriah. Bayar ku rapopo. Yang jelas. Nah, Iya. kepastian ini yang saya minta kepada pejabat Surakarta atau Dinas Kependudukan, berilah kami kemudahan. Kalaupun bayar yang jelas, waktunya jelas. Saya tuh nggak mau susu janda, sumbangan sukarela jalan damai, atau susu tante, sumbangan sukarela tanpa tekanan. Tapi ini real gitu loh. Katanya sudah merdeka, Iya. tapi orang merdeka. Iya. Harapan saya, adanya undang-undang baru ini, kita lebih enak. Saya bersyukur ada undang baru karena membuat akte kelahiran yang telat, sekarang bisa ke balai kota langsung. Iya. Dulu kalau enggak kan berjibun juga. Iya. Bahkan ada yang petugas balai kota itu saya tanya, belum kok kayak pengacara sibuk ngalor kita angkulo kayak setelikomba aku ngono. Nah sekali lagi harapan saya masyarakat maunya gampang mudah. Yang bayar yang bayar, ini timingnya cepat Pak. Kecepatan pelayanan itu sama dengan kepastian kita mendapatkan surat penting, mau rabi, mau apa-apa gampang. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari Baron. Jadi luar biasa sekali, ternyata apa yang disampaikan oleh Bu Ida, kemudian Pak Narno, poin-poin yang ada di dalam undang-undang ini di lapangan implementasinya masih seperti yang belum diharapkan minimal Pak Ari dan keluarganya. Nah kita nanti akan melihat sebenarnya undang-undang ini kan tidak bisa jalan kalau tidak ada peraturan yang ada di bawahnya untuk melakukan atau melaksanakannya. Atau gini, Ibu maaf saya Baik. cut. Syukur-syukur pejabat yang berwenang itu ngasih nomor HP-nya. Oke. Jadi kalau kita kesulitan sama anak bawah, kita telepon. Piye to Pak, aku jane di batike bola pingpong atau bola cetuk gitu. Baik, Nah, nanti gitu. kita akan bahas lebih lanjut. Karena memang sudah hadir di sini ada Dispenduk Capil yang nanti juga akan menjelaskan karena beliaulah yang ada di ujung tombak untuk pelaksanaan administrasi kependudukan. Tapi pemirsa yang ada di rumah, kita akan kembali lagi, kita akan balik lagi di Mangkunegaran Launch Eksekutif Pusdiklat UNS setelah yang satu ini lewat.